Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu, para ratu sedang mengadakan pertemuan dengan Gajah Mada dan Mahapatih Aryakada. Tiba-tiba, di hujung pertemuan itu, Macan Liwung menyerobot masuk di tempat pertemuan yang sebenarnya tidak boleh ada orang yang masuk. Tetapi karena ada berita yang sangat penting, oleh sebab itu Macan Liwung tidak bisa dicegah untuk masuk ke dalam ruangan di Balai Sakuntala itu. Saat bertemu dengan Gajah Mada, Macan Liwung memberikan kabar bahwa di Balai Gringsing terjadi Rojopati. Alangkah terkejutnya Gajah Mada dan semua yang hadir, karena pikiran Gajah Mada, Rojopati yang dimaksudkan adalah yaitu pembunuhan Gajah Enggor yang mungkin dibunuh oleh musuh-musuhnya dalam keadaan dia tidak berdaya, masih sakit di Balai Gringsing. Oleh sebab itu Gajah Mada memohon izin kepada Bunda Ratu, dan Bunda Ratu juga mengizinkan untuk pergi ke Balai Gringsing melihat Rojopati. Pemirsa dimanapun Anda berada, sesampai di Balai Gringsing, maka Gajah Mada menemui mayat yang dalam keadaan belati menancap di dadanya, bekas-bekas darah yang masih belum mengering masih berceceran di tempat itu. Kemudian orang yang mati tidak jauh dari pintu itu tidak lain adalah Ki Ajar Langsing. Padahal Gajah Mada saat menuju ke Balai Sakuntala bertemu dengan Ajar Langsing yang bersama dengan Singodarbo dan Rara Kembar. Bahkan dia tidak menyapa Gajah Mada. Tetapi sekarang begitu cepatnya Ajar Langsing mati di Balai Gringsing. Siapa yang membunuh ini? Oleh sebab itu Gajah Mada langsung menemui Nyai Lengger, yaitu tabib wanita yang merawat Senopati Bayangkara Gajah Enggor. Betapa takutnya Nyai Lengger saat Gajah Mada menemuinya, sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Kemudian Gajah Mada meredakan jiwanya. Wahai Nyai Lengger, jangan takut. Kenapa harus takut? Kemudian tidak disangkanya, ternyata di tempat itu sudah ada Dyah Wiyat. Kemudian Dyah Wiyat duduk berjajar dengan Nyai Lengger yang masih dalam keadaan ketakutan. Kemudian dengan tangan kanannya merangkul pundaknya Nyai Lengger, Dyah Wiyat memupuk-mupuk pundaknya. Tenang Nyai, tenang Nyai, tidak usah takut. Oleh sebab itu, karena di situ ada Macan Liwung, ada Bayangkara Jayabaya, dan
juga ada riung samudra dan prajurit-prajurit yang lain. Oleh sebab itu, Gajah Mada kemudian mengatakan satu kata, semuanya keluar. Maka tidak terulang lagi kata-kata itu, karena sungguh Gajah Mada orangnya sangat berwibawa. Oleh sebab itu tidak ada orang yang ada di dalam ruangan itu. Kemudian buru-buru Nyai Lengger juga mau pergi. Hai Nyai Lengger, kamu jangan pergi, di sini saja dengan saya. Nyai Lengger kan didampingi oleh Sekar Kedaton, jangan takut. Nyai Lengger masih duduk dan tangannya masih nampak gemetar. Kemudian Gajah Mada bertanya, bagaimana Nyai ceritanya? Apakah Nyai tahu siapa orang yang membunuh ini? Orang yang terbunuh itu Nyai tadi siang ketemu dengan saya, yaitu di depan Balai Sakuntala. Kemudian saya rapat bersama Bunda Ratu dan Hamangkubumi Patih Haryotada. Rapat itu masih belum selesai benar. Tiba-tiba datang Macan Liwung kemudian menyusul saya. Katanya di sini ada Rajopati. Ajar langsing mati. Kemudian dadanya menancap sebuah pisau yang sangat tajam dan dalam. Apakah Nyai tahu siapa yang membunuh? Akhirnya Nyai Lengger berkata, wahai Raden, kejadiannya seperti ini. Saya seutuhnya tidak tahu. Yang aku ceritakan hanya yang aku tahu. Benar Nyai, yang Nyai tahu sampaikan kepada saya. Jangan ada yang disembunyikan. Baiklah Raden. Siang itu datanglah dua orang, yaitu Singodarbo dan Ajar Langsing. Kemudian saya temui, karena dua orang ini menjenguk, yaitu Gajah Enggon yang sakit. Bahwa dua orang ini kelihatannya sedih melihat Gajah Enggon yang tergolek tidak berdaya. Kemudian tidak lama datang orang yang ketiga, yaitu Senopati Anom Rakembar. Kemudian mereka bertiga bercakap-cakap. Setelah itu dia memerintahkan saya untuk pergi, karena ada percakapan yang tidak boleh didengar oleh siapapun. Oleh sebab itu saya pergi menjauh. Tetapi telinga saya pasang untuk mendengarkan apa yang dibicarakan. Ternyata mereka membicarakan sangat pelan, sehingga aku tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan. Tapi aku melihat dari jauh, mereka itu seakan-akan tidak sepaham pembicaraan. Mereka seakan-akan tidak sepakat, entah apa yang disepakati. Akhirnya tiba-tiba Rakembar pergi dengan buru-buru. Dan kelihatannya dia perginya agak jengkel juga. Mungkin karena kesepakatan itu tidak ada kata sepakat. Mungkin karena keluarnya begitu
cepat, dan kemudian seakan-akan dia tidak pakai izin, tidak menemui saya, tidak berpamitan dengan saya. Kemudian dua orang ini melanjutkan pembicaraan. Juga saya tidak tahu apa yang dibicarakan. Akhirnya Singodarbo kemudian keluar, juga tidak pamitan dengan saya. Akhirnya tinggal sendiri, yaitu hanya tinggal Ki Ajar Langse. Nah, di saat itu akhirnya karena saya keburu, yaitu ingin membuang hajat kecil, karena tidak bisa saya empet lagi, akhirnya saya masuklah ke kamar kecil. Dan kamar kecil ini jaraknya lumayan, karena dari arah sini Raden ke sana, yaitu Nyai Lengger menunjukkan arah tempat kamar kecil. Nah, sehingga saya sudah tidak memperhatikan lagi apa yang terjadi saat Ki Ajar Langse ini berada hanya berdua dengan Gajah Enggon yang masih tergolek tidur karena sakitnya masih belum sembuh, dan Ki Ajar Langse yang berdiri di samping Gajah Enggon. Sehingga saya sudah masuk ke kamar kecil. Tiba-tiba baru saja saya itu masuk ke dalam kamar kecil dan kemudian mengunci pintu dari kamar kecil itu. Tiba-tiba saya mendengar ada kegaduhan yang ada di sana. Seakan-akan ada orang yang berkelahi. Dan akhirnya saya juga menyelesaikan dulu. Saya membuang air kecil ini, saya selesaikan dulu. Kemudian setelah saya selesai, kemudian saya membuka pintu. Dan saya melihat ke arah itu. Alangkah terkejutnya. Karena saya melihat seseorang dari belakang yang rambutnya panjang hingga sampai di atas bokong. Kemudian tangan kiri mencekik leher dari Ki Lurah Langse ini. Kemudian tangan kanannya menghunjamkan pisau ke arah dadanya. Setelah itu saya pening-pening kepala saya, dan akhirnya saya sudah tidak sadar lagi. Dan setelah itu saya tidak tahu. Tahu-tahu saya sedang terbaring, kemudian Sekar Kedaton, dia Ayui, dia Huyat ada di samping saya. Kemudian saya baru siuman. Begitulah Raden yang aku ceritakan. Terima kasih Nyai. Kemudian Nyai kan masih melihat kejadian itu. Kira-kira Nyai melihat wajahnya enggak? Saya tidak melihat wajahnya, Raden. Saya melihat dari belakang. Dan setelah itu saya sudah tidak sadar lagi. Baiklah kalau begitu. Akhirnya Gajah Mada memanggil Macan Liwong. Macan Liwong, ke sini. Baik, Raden. Akhirnya Macan Liwong datang. Hamba Gusti Patih. Kamu coba berdiri di depan saya. Nah, Nyai Lengger, perhatikan, saya akan mempraktekkan apa yang Nyai Lengger saksikan saat itu. Kalau nanti saya kurang betul, benarkan. Kemudian Gajah Mada berjalan menuju ke belakang Macan Liwong. Kemudian tangan kiri Gajah Mada mencekik leher dari belakang. Begini Nyai. Benar Raden, seperti itu.
Kemudian tangan kanan Gajah Mada kemudian dihunjamkan ke dada Macan Liwung. Apakah seperti ini, Nyai? Benar, Raden. Setelah itu, aku sudah tidak tahu. Sehingga saya hanya menyaksikan orang itu dari belakang. Baiklah, Nyai. Santai saja, tenang. Tidak usah takut. Kemudian, Macan Liwung panggil dua temanmu, yaitu Riung Samudro sama Joyoboyo. Saya suruh sini. Akhirnya Macan Liwung pergi dan kemudian memanggil dua sahabatnya. Maka Jayabaya dan Riung Samudro sudah ada di depan Gajah Mada. Kamu, Riung Samudro, sekarang kamu cari, yaitu Singodarbo. Utus dia, perintahkan dia sekarang juga untuk pergi ke balai keprajuritan. Dan kamu, Jayabaya, temui Rakembar. Sama hari ini, ajak dia menuju ke balai keprajuritan. Baik, Raden. Dan kamu, Macan Liwung, ambil pisaunya. Ambil pisau yang menancap itu di dada itu, kemudian kamu selidiki. Apakah pisau ini benar-benar miliknya Ajarwangsa atau milik siapa? Kemudian yang kedua, selidiki siapa sebenarnya Ki Ajarwangsa ini. Apakah masih ada hubungan-hubungan dengan rentetan kematian yang ada di istana beberapa hari yang lalu? Baik, Raden. Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, tiga orang ini kemudian pergi. Dan kemudian tinggal bertiga, yaitu Gajah Mada, Nyai Lengger, dan Dyah Wiyat. Sekarang Dyah Wiyat yang ditanya. Mohon ampun, Putri Sekar Kedaton, saat Anda datang ke tempat ini, bagaimana situasinya? Dan siapa saja yang ada di tempat ini? Gajah Mada, aku datang ke tempat ini karena saya sudah berjanji kepada Nyai Lengger ini saat saya mengantarkan buah-buahan bersama dengan kakak saya, yaitu Sri Gitarja. Saat itu Nyai Lengger mengatakan bahwa Gajah Enggon ini butuh nutrisi, butuh makanan-makanan sehat. Walaupun dia tidak bisa makan, tetapi katanya Nyai Lengger, biar nanti buah-buahan ini nanti diparut. Setelah diparut kemudian diperas. Setelah diperas kemudian airnya diteteskan di mulut Gajah Enggon ini. Sehingga nutrisi buah-buahan itu, vitamin yang ada di buah-buahan itu, dan makanan-makanan yang segar itu bisa masuk ke tubuhnya Gajah Enggon ini. Karena itu katanya Nyai Lengger bisa membantu mempercepat kesadaran dari Gajah Enggon. Bahkan saya pada waktu itu menyampaikan kepada Nyai Lengger, saya siap untuk memarut buah-buahan itu. Tetapi ketika saya datang sampai di tempat ini, keadaan sepertinya berantakan. Dan saya melihat di tepi pintu itu ada orang yang sudah mati dan darah bercecer.
tentu saja saya menjerit sehingga berhamburan orang-orang itu datang ke sini. Saya masih belum menemui Nyai Lengger. Akhirnya saya mencari Nyai Lengger. Nyai Lengger tergeletak tidak jauh dari kamar kecil itu. Aku mengira Nyai Lengger juga gak ada. Tetapi ternyata Nyai Lengger hanya pingsan saja. Akhirnya Nyai Lengger saya tolong dan saya bawa ke sebuah ambin kecil. Kemudian disitulah Nyai Lengger kemudian saya kasih air mukanya dan seluruh tubuhnya. Dan akhirnya Nyai Lengger siuman. Begitu Gajah Mada saat aku datang ke tempat ini. Baiklah, terima kasih Sekar Kedaton yang sudah memberikan keterangan kepada saya. Dan saya mohon diri karena sudah tidak ada yang perlu saya cari lagi. Dan saya akan menuju ke Balai Keprajuritan menunggu Rakembar dan Singodarbo yang akan dibawa ke sana. Baiklah, akhirnya Nyai Lengger mempersilahkan Gajah Mada untuk pergi. Pemirsa dimanapun Anda berada, sehingga di tempat itu di Balai Geringsing cuma ada 2 orang, yaitu Dyah Wiyat dan Nyai Lengger. Tiba-tiba ada orang yang datang lagi, yaitu Cakradara dan Kudamerta. Sehingga Dyah Wiyat buru-buru dia bersembunyi karena dia tidak ingin kehadirannya di Balai Geringsing itu diketahui oleh suaminya, yaitu Raden Kudamerta. Manapun Anda berada, mula-mula yang datang adalah Raden Cakradara. Kemudian buru-buru Nyai Lengger kemudian memapaknya. Tetapi Dyah Wiyat, karena yang hadir ini adalah suami dari kakaknya, dia pun buru-buru bersembunyi agar dirinya tidak diketahui ada di tempat itu. Kemudian bertanya kepada Nyai Lengger. Cakradara mengatakan, "Wahai Nyai, sudah berapa lama Gajah Enggon terbaring tergeletak seperti ini?" "Wahai Raden, sudah lebih dari 10 hari. Belum sadar." Kemudian dilihatnya sekujur tubuhnya, mulai dari kepala hingga kaki, dipandanginya oleh Raden Cakradara. "Wahai Nyai, yang luka di bagian mana? Kok tidak ada yang luka?" "Raden, saat Gajah Enggon ini datang, di bagian pelipis sebelah kanan ini memar dan ada benjolan sebesar sawo dan menghitam. Katanya dia terkena lemparan batu. Tetapi sekarang benjolan itu sudah hilang. Dan mudah-mudahan nanti setelah itu bisa siuman dan sadar kembali." "Iya, Nyai. Rawatlah dengan baik, orang ini penting." "Iya, Raden." Kemudian Raden Cakradara tiba-tiba menundukkan kepala. Menundukkan kepala dan sepertinya ada sesuatu yang dia pikirkan. Dan juga Raden Cakradara juga bertanya,
Nyai, siapa yang mati? Dan mana mayatnya? Oh, sudah dibawa ke balai keprajuritan oleh tentara-tentara prajurit Bayangkara. Yang meninggal adalah Lurah Ki Ajar Langsir. Nyai tahu siapa yang membunuh? Oh, tidak tahu. Siapa yang sudah datang ke sini? Oh, ini tadi baru saja Gajah Mada dan para prajurit datang ke tempat ini, kemudian mayatnya dibawa menuju ke balai keprajuritan. Begitu, Nyai. Akhirnya Raden Cakradhara menundukkan kepala agak lama. Ada sesuatu yang dia pikirkan karena melihat Raden Cakradhara ini berdiri memaku seperti patung. Akhirnya Nyai Lengger menjauh. Apa yang ada di dalam pikiran dari Raden Cakradhara? Dia bertanya-tanya pada dirinya, apakah semuanya ini perbuatan paman? Mengapa paman saya melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini? Aku tidak pernah menyuruh. Pembunuhan-pembunuhan yang ada di istana menjadikan aku tersudut. Seakan-akan ini adalah ide saya. Seakan-akan ini adalah gagasan saya, suruhan saya. Di saat-saat Raden Cakradhara ini termenung di depan Gajah Enggol yang terbaring tidak berdaya, tiba-tiba datang Raden Kudomerto, kemudian menyapanya. Oh, Kang Mas juga hadir di sini. Iya, aku datang di sini karena aku mendengar katanya ada pembunuhan yang ada di sini. Aku mengira Gajah Enggon yang terbunuh. Aku juga begitu, Kang Mas. Aku mengira Gajah Enggon yang dibunuh oleh seseorang. Ternyata saya mendengar bahwa yang terbunuh adalah Ki Ajar Langsir, yang sekarang katanya sudah dibawa di balai keprajuritan. Benar. Nah, inilah Kang Mas yang perlu saya tanyakan kepada Kang Mas. Apakah Kang Mas ingin menjadi seorang raja? Loh, kamu kok bilang seperti itu? Begini Kang Mas, saya sudah sejak awal saya tidak ingin. Saya tidak punya ambisi untuk menduduki sebagai seorang raja. Oleh sebab itu hentikan. Semuanya ini hentikan. Sudahlah, Kang Mas saja yang menjadi raja. Aku tidak mengiri. Loh, kamu ini bilang apa? Kamu salah paham, Dimas. Jangan mengelak, Kang Mas. Pembunuhan-pembunuhan yang selama ini hingga hari ini merupakan ada yang melatar belakangnya, ada aktornya. Aktor di balik ini semuanya, aku yakin adalah Kang Mas. Loh, kamu menuduh tidak berdasar ini. Jangan begitu. Bagaimana aku tidak menuduh Kang Mas? Paman saya, Panji Wirodopo, mati dengan terbakar. Kemudian Kelabang Gendis sahabatku mati dipanah orang tepat di lehernya. Kanesten dan Panji Suropati juga mati dengan pisau
lehernya. Bahkan aku sendiri mau Kang Mas habisi. Lihat lukaku ini masih berdarah. Oleh sebab itu Kang Mas, kalau Kang Mas seorang pria yang jantan, aku tidak mundur satu langkah pun. Ayo, kita adu kesaktian. Di mana tempatnya? Aku tidak takut. Loh. Kamu ini ngomong apa? Saya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini, aku katakan kepada kamu, aku tidak tahu sama sekali. Itu semuanya memang saya akui. Ada keterlibatan dari keluarga saya, yaitu paman saya, Rangsang Kumudu. Dan itu tidak ada hubungan dengan saya, karena saya tidak merasa menyuruh. Saya tidak merasa merencanakan. Ini semuanya adalah semata-mata perbuatan paman secara pribadi dan tidak ada hubungan dengan saya. Kamu jangan salah paham seperti itu. Wah, itu semuanya bisa saja. 1000 alasan bisa dibuat. Oleh sebab itu, hentikan. Dan yang terakhir ini, Ajar Langse ini juga sahabatku, sekarang mati. Lebih baik kita mengadu kesaktian 1 lawan 1. Siapa yang lebih hebat, Kang Mas atau aku? Tentukan tempatnya, tentukan senjatanya. Kalau memang Kang Mas lelaki sejati, hadapi saya. Wah, ini jadinya malah nggak karu-karuan ini. Jangan begitu. Dengarkan saya. Kamu jangan emosi seperti itu. Benar, saya tidak punya hubungan apa-apa dengan peristiwa-peristiwa ini. Walah, Kang Mas terlalu banyak alasan. Dah, aku pergi. Ketika Raden Kudamerto mau keluar dari pintu, dia masih sempat. Emosinya tidak bisa dikendalikan. Dia masih berkata dengan keras, "Ingat, Kang Mas, kirimi surat aku. Tentukan tempatnya. Tentukan senjatanya. Kita duel 1 lawan 1 dan akan disaksikan oleh masing-masing. Kang Mas membawa saksi, saya pun membawa saksi. Dan kita berjanji, jika salah satu di antara kita ada yang mati, maka sudah tidak ada tuntutan." Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Raden Kudamerto pergi. Pemirsa, hancur rasanya Raden Cakradara. Sebetulnya darahnya mendidih mendengar suara tantangan dari adiknya. Tetapi dia berpikir, kalau ini aku ladeni, masalahnya bukan selesai. Justru malah aku lebih disudutkan lagi. Akhirnya Raden Kudamerto keluar dari ruangan itu. Dia lupa tidak berpamitan dengan Nyai Lengger. Keluar dengan lesu. Pemirsa dimanapun Anda berada, Dyahwiat yang mendengar percakapan-percakapan antara suaminya, yaitu Kudamerto, dengan Kang Masnya, yaitu Raden Cakradara, suami dari Sri Gitarja. Akhirnya Dyahwiat berpamitan dengan Nyai Lengger. Kemudian dia berpesan, "Nyai, aku berpesan,
jangan kamu beritahukan kepada siapapun percakapan dari dua orang tadi, yaitu Raden Gudamerto suamiku dengan Raden Cakradhara suami dari kakakku Srigitarja. Baik Putri, saya akan merahasiakan. Aku pamit, Nyai. Akhirnya Srigitarja kemudian pergi melalui pintu belakang. Dan sampailah Srigitarja di rumahnya. Saat di rumahnya, duduk santai sambil dia merenung kejadian-kejadian yang selama ini terjadi di kerajaan Mojopahit. Sambil memijat-mijat kakinya, dia bertanya-tanya, apakah ada keterlibatan dari Raden Cakradhara seperti yang dituduhkan suaminya, yaitu Raden Gudamerto. Kemudian apa hubungannya dengan kematian-kematian yang beruntun selama ini dengan Raden Cakradhara? Tetapi dia mengakui pamannya terlibat. Kemudian yang menjadi sasaran adalah keluarga dari suami saya, yaitu Raden Gudamerto. Apa ini maksudnya? Di saat-saat Dyawiyat ini termenung sambil memijat-mijat kakinya, tiba-tiba datanglah seorang emban yang perawakannya agak gemuk, yaitu Prabarasmi. Kanjeng Putri, aku bantu ya. Jangan dipijat sendiri kakinya. Suruh saya dong. Ah, tidak. Ini hanya memijat-mijat ringan saja. Gak usah begini saja kok nyuruh orang. Putri, aku masih ingat 2 hari yang lalu kan Putri pernah berkata kalau Putri butuh emban baru yang khusus merawat Putri. Aku sudah punya, yaitu adik saya sendiri yang datang dari desa. Kasihan Putri, dia ditinggal suaminya entah kemana. Dia sudah punya anak 1. Dia ingin bekerja di tempat ini karena kemarin saya tanyakan mau. Akhirnya sekarang saya nemui Putri. Kalau Putri siap untuk menerima, akan saya bawa ke sini. Siapa namanya? Namanya Tanjung, adik saya. Coba sekarang, apakah sudah ada di sini? Sudah ada di depan. Putri, kalau Putri setuju akan saya bawa ke sini. Baiklah, bawalah ke sini. Akhirnya Prabarasmi membawa seorang wanita yang berkerudung dengan pakaian yang sederhana, kemudian duduk simpuh di depan Dyawiyat. Hamba Gusti Putri menghadap. Kemudian Prabarasmi menyampaikan, ini Putri, adik saya. Benarkah namamu Tanjung? Benar Putri, nama saya Tanjung. Apakah benar kamu adiknya Prabarasmi? Benar, saya adiknya Mbak Yu Prabarasmi. Kamu mau mengabdi ke sini? Apa yang kamu bisa? Kamu bisa masak? Mohon ampun Gusti Putri, kalau memasak masakan-masakan desa, sayur asam, sambal, korek, atau membuat lodeh, saya bisa. Tetapi kalau yang lain, masakan-masakan di istana, saya belum tahu. Dan nanti masakan apa yang disukai Putri, saya akan berusaha keras untuk bisa memasak.
Baiklah kalau begitu. Kamu juga bisa mijat? Kalau memijat, saya lebih bisa daripada memasak. Wah, ini bagus ya. Memang kalau saya capek, maka saya butuh dipijat. Baiklah kalau begitu, kamu saya terima bekerja sebagai umban pribadi saya. Dan saya ucapkan terima kasih pada Pak Balasmi yang sudah membawa adiknya ke sini. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Pak Balasmi membawa adiknya yang namanya Tanjung dan akhirnya diterima oleh Diawiyat sebagai emban pribadi dari Diawiyat. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini, siapakah sebenarnya yang namanya Tanjung ini? Dan siapa sebenarnya Anjar Langsing yang dibunuh? Kemudian motif apa di balik pembunuhan dari Anjar Langsing itu? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.